warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wat tuqa wa ahsanuhum khuluqan ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidina dzakirin. Jamaah tarawih yang berbahagia, yang insyaallah dicintai, diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dua malam yang lalu kita telah menyinggung tentang pembagian air ketiga, yaitu air mustakmal. Malam ini kita akan kemukakan pembagian air keempat dan bisa masuk pembagian air kelima, yaitu air mutanajjis dan air maghrus, air yang bernajis dan air rampasan, air curian. Air bernajis yaitu air yang sudah berubah sifatnya dengan najis, baik air itu sedikit maupun banyak. Air sedikit yang jatuh di dalamnya najis, berubah tidak berubah sifatnya, warna, bau dan rasa tetap bernajis. Air banyak jatuh di dalamnya najis, kalau tidak ada berubah salah satu sifatnya, tetap suci, mensucikan. Tidak berubah warna karena najis, tidak berubah bau karena najis, tidak berubah rasa karena najis, maka air itu tetap dianggap bersih dan membersihkan. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi dan segala-galanya. Air yang lebih dari 2 kula tidaklah bernajis sekalipun masuk di dalamnya najis, yang disebut lebih dari 2 kula, sekitar 200 liter lebih. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, rawahu Muslim. Sesungguhnya hadis itu, air itu adalah bersih, tidak akan bernajis dengan sesuatu apapun juga. Hadis ini lahir ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang air sumur Budu'a di Madinah yang dalamnya setinggi pinggang, lebarnya kurang lebih 6 hasta atau sekitar 3 meter. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh saya berwudu dengan air Budu'a itu? Karena sumur itu sering didatangi oleh perempuan untuk mandi wajib. Apakah mandi karena junub atau mandi karena haid dan lain sebagainya? Rasulullah berkata, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak akan najis karena sesuatu. Kenapa Nabi memberikan jawaban seperti ini? Karena air sumur Burda ini lebih dari 2 kula. Kenapa lebih 2 kula? Lebarnya 6 hasta, kurang lebih 3 meter, tingginya sekitar 1,5 meter. Padahal ukuran 2 kula itu, kalau kita mengambil ukuran tempat, lebarnya 1/4 hasta, tingginya juga 1/4 hasta,
lebarnya juga sebegitu, sehingga air buddha ini lebih daripada ukuran 2 kula, mungkin masuk 2 kula. Sehingga dengan demikian Nabi berkata ketika akan bernajis, kalau hanya wanita mandi wajib. Oleh karenanya boleh Anda berwudu pada sumur itu sendiri, sebagaimana bersihnya air laut yang dipertanyakan oleh Abdullah ketika dia berlaut dengan membawa air sedikit. Bolehkah ya Rasulullah saya berwudu dengan air laut karena air yang saya bawa adalah sedikit? Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci dan bangkainya halal. Yang seterusnya air yang kelima, air yang magesuk, air rampasan, air curian. Ini suci tapi tidak mensucikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Misalnya ada kerang tetangga kita di luar rumah, tanpa seizin kita mengambil dari air itu untuk berwudu. Wudu kita tidak dianggap sah karena air rampasan, tapi boleh dipakai mandi. Tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh pakai mandi wajib, tidak boleh pakai berwudu. Atau ada air di tetangga kita, kita ambil tanpa seizin, itu juga air rampasan, air curian. Tidak boleh dipakai berwudu yang seperti itu. Kenapa? Air suci tidak mensucikan. Selanjutnya alat lain yang boleh dipakai bersuci selain daripada air adalah benda padat, misalnya batu, misalnya tisu, misalnya tanah. Batu itu ada 3 macam. 2 macam tidak boleh dipakai beristinja atau bersuci. Yang mana itu tidak boleh? Seperti batu tegel, tidak boleh, licin. Iya. Yang kedua tidak boleh batu garere nasabugi, batu kasar. Tidak boleh, melukai kalau kita diambil menggosok. Jadi yang sederhana saja. Khairul umuri awsatuha. Jadi 2 batu tidak boleh dipakai beristinja. Kalau kita sudah buang air, ternyata ada air hanya sedikit tidak mampu membersihkan kotoran, maka pakai dulu air, maka pakai dulu batu atau pakai dulu tisu untuk menghilangkan zatnya, untuk menghilangkan baunya, lalu pakai air untuk membersihkannya itu. Kenapa? Karena kalau langsung air tidak akan mungkin bersih. Kalau hanya 1 ember, 2 ember sampai 3 ember tidak akan bersih. Karena harus diangkat adalah sifatnya itu tadi, zatnya, baunya dan rasanya. Kalau hanya 1 ember 20 liter tidak akan mampu membersihkan. Belum bersih kita dari najis. Sehingga sekalipun kita berwudu tidak sah wudu karena kita masih bernajis. Ya, itu. Seterusnya tanah bisa dipakai untuk pengganti wudu dan mengangkat hadas, atau mengangkat hadas kecil, hadas besar boleh. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah seorang laki-laki dalam keadaan junub, dia pakai tanah untuk pengganti wudu dengan berguling-guling di padang pasir sampai dia sapu semua badannya, kepalanya dengan pasir dan tanah untuk menggantikan mandi. Kata Rasulullah tidak begitu untuk kalau tayamum menggantikan air, cukup muka dan tangan saja. Jangan seperti itu berguling-guling di padang pasir, lumuri semua badan Anda dengan debu, bukan begitu. Jadi tanah bisa menggantikan air, baik untuk mengangkat hadas kecil maupun mengangkat hadas besar. Hadas kecil terangkat dengan wudu, hadas besar terangkat dengan mandi. Jadi tanah bisa tayamum untuk pengganti wudu, bisa pengganti untuk mandi wajib ketika memang tidak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa kena air karena sakit,
Ketika kita mandi, penyakit kita bisa bertambah dan bisa parah, maka seperti itu dibolehkan tayamum. Ya, nah, bolehkan tayamum. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, kalau saya salah, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw la safarin aw ja'adukum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub, fattahharu, bersucilah. Wa in kuntum marda, jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan atau kembali atau selesai buang air, aw lamastumun nisa, atau pernah menyentuh perempuan yang bukan mahrim, falam tajidu, tapi kamu tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang bersih, famsahu biwujuhikum, usaplah mukamu, wa aidikum, dan tanganmu minhu, dengan debu itu sendiri. Ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa ketika kita dalam keadaan junub dan tidak menemukan air, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan perjalanan susah menemukan air, atau habis buang air, atau menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Ulama penafsirannya ada dua, beda antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Ya, Abu Hanifah yang disebut menyentuh adalah persentuhan suami istri, Imam Syafi'i menyentuh adalah persentuhan kulit laki-laki kulit perempuan, sengaja tidak sengaja, ada niat tidak ada niat, ada pengaruh tidak ada pengaruh, setelah bersentuh batal wudunya. Abu Hanifah berkata tidak batal. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan, sengaja menyentuh tidak sengaja, ada niat tidak ada niat, ada pengaruh tidak ada pengaruh, tidak batal. Imam Malik berkata kalau ada unsur niat batal, ada unsur kesengajaan batal, ada pengaruhnya setelah bersentuh juga batal. Kalau tidak ada niatnya, tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada pengaruhnya, Imam Malik berkata tidak batal. Terserah mana yang kita mau pakai. Sampai sekarang kita tidak berani menetapkan pendapat ini yang paling benar, ini salah. Kebenaran mutlaknya nanti pada hari kemudian di hadapan Allah. Kalau hari kemudian Allah benarkan semua, tidak ada masalah. Tetapi kalau hanya satu yang Allah mau benarkan hari kemudian, berarti dua salah. Kalau Abu Hanifah yang dibenarkan, tidak ada masalah Imam Syafi'i, tidak ada masalah Imam Malik. Kalau Imam Malik dibenarkan, Abu Hanifah bermasalah, Imam Syafi'i tidak bermasalah. Kalau Imam Syafi'i dibenarkan, pengikut Abu Hanifah bermasalah, pengikut Imam Malik bermasalah. Di mana masalahnya? Sering uduk tidak, sering salat tidak ada uduknya karena batal menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang dibenarkan oleh Allah, kita tidak tahu yang mana yang mau dibenarkan oleh Allah. Kalau Allah benarkan ketiga-tiganya, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau hanya satu, ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya selaku bangsa Indonesia yang banyak air, saya rasa lebih baik ikuti Imam Syafi'i saja kalau tidak memberatkan bagi Anda, dan saya rasa tidak berat. Jemaah Jumat yang jemaah tarawih yang berbahagia, seterusnya syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama, masuk waktu. Tidak boleh bertayamum untuk salat kalau belum masuk waktu. Kenapa? Karena tayamum adalah darurat. Tidak boleh melakukan ibadah darurat kalau belum masuk waktunya. Sebelum masuk waktu sudah tayamum, tidak sah tayamumnya kalau untuk pakai fardu. Tapi kalau untuk pakai mubah, pakai sunnat, boleh. Yang mana yang dimaksud dengan pakai mubah? Mau baca Quran, boleh tayamum sebelum masuk waktu. Mau salat sunnat, boleh lakukan tayamum sebelum masuk waktu.
Tapi kalau untuk fardu tidak boleh bertayamum sebelum masuk waktu. Bagaimana kalau peserta Jumat? Karena kemampuan tayamum untuk fardu hanya satu waktu saja, satu fardu, tidak boleh dua fardu. Misalnya kita tayamum untuk salat duhur, tidak boleh tayamum itu pakai salat asar, atau tayamum salat maghrib tidak boleh untuk salat isya. Jadi ketika masuk salat isya tayamum kembali. Persoalannya bagaimana kalau kita seorang laki-laki yang ikut salat Jumat, salat Jumatnya wajib, khutbahnya juga wajib. Maka yang pertama kita tayamum untuk ikut khutbah. Selesai khutbah, maka secepatnya tayamum lagi untuk salat Jumat. Karenanya bagi orang yang tidak bisa kena air, dekat-dekat ke dinding untuk cepat ambil tayamum setelah selesai khutbah itu untuk mengikuti salat Jumat. Yang kedua, ya, syarat tayamum ada usur atau halangan menggunakan air. Di antaranya yang menghalangi kita pakai air, sakit yang tidak bisa kena air seperti tipes, boleh tayamum. Yang kedua, berpergian yang sukar menemukan air, daerah jet depon tahu susah gupaire jetne, bisa tayamum kalau memang susah. Yang ketiga, terancam jiwanya kalau mau ambil air. Misalnya ada air tapi di dekat sumur itu ada serigala atau ada ular sanca atau ada apa saja yang bisa mengancam jiwa kita, maka kita bisa tayamum, jangan pakai air itu. Yang keempat, tayamum terancam harta dan keluarga dari perampok bila kita pergi mencari air. Misalnya di masjid ini tidak ada air, pergi ke Masjid Agung, di perjalanan ada perampok yang bisa mengancam keluarga kita, maka lebih baik tayamum melindungi jiwa keluarga. Yang kelima, ada air sedikit tetapi tidak cukup untuk berwudu. Dan yang keenam, ada air yang cukup untuk berwudu tapi ada binatang peliharaan, taruhlah misalnya sapi, taruhlah misalnya kuda, terancam mati kalau tidak dikasih minum dengan air yang cukup berwudu itu, maka selamatkan jiwa binatang ternak kita dan lebih baik kita tayamum. Jemaah tarawih yang berbahagia, seterusnya debu. Karena waktu sudah selesai, insyaallah pertemuan berikutnya fardu tayamum dan bagaimana hal-hal yang lain yang bisa membatalkan tayamum. Wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.